Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Andiko Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stack. Apa sih stack itu? Stack adalah salah satu konsep struktur data di mana penambahan atau penghapusan data hanya bisa dilakukan pada satu ujung yang sama, atau kita bisa katakan ujung yang paling atas atau ujung yang paling terakhir dalam sebuah list. Maksud eh, Maksudnya gimana sih? Eh, kita bisa lihat di sini kita mempunyai sebuah stack. Kita gambarkan seperti gelas ini. Stack ini isinya contohnya 3. Data yang pertama 3, data yang kedua 5, dan data yang ketiga 4. Nah, kita ingin memasukkan sebuah data nih. Data ya, contohnya itu 1. Nah, satu ini datanya, si satu ini itu masuk terakhir kali. Tapi kalau di dalam konsep stack itu dia yang diakses pertama kali. Dia yang keluar duluan itu yang diakses pertama kali. Yang akan diproses pertama kali maksud saya. Nah, eh, benang merahnya dari semua konsep yang benang merah dari semua pengertian yang telah saya jabarkan itu konsep stack. Benang merahnya adalah last in, first out. Nah, bisa kita lihat 3 ini dia yang pertama kali masuk. Berikutnya 5, berikutnya 4. Nah, satu ini datang terakhir. Si satu ini datang terakhir, jadi dia yang diakses pertama kali. Berikutnya juga sama, kalau tidak ada data yang baru, maka 4 itu yang diakses berikutnya. Setelah itu 5, setelah itu 3. Nah, semakin awal data itu datang ke dalam stack dan sekiranya bakal ada data-data baru, maka data yang paling awal tersebut, data yang paling pertama tersebut akan diproses semakin lama. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, implementasinya apa? Kalau di dalam Python, implementasinya itu kita bisa lihat di sini fungsi yang pertama itu stack. Nah, fungsi stack ini digunakan sebagai inisialisasi. Fungsi stack ini digunakan sebagai inisialisasi sebuah list yang akan kita gunakan sebagai stack. Di sini kita bisa contohkan pacoy sama dengan stack. Nah, pacoy ini, si pacoy ini nanti akan bernama, nanti akan menjadi sebuah list stack. Nama list stack tersebut bisa kita lihat lalu berikutnya fungsi yang kedua itu push. Push mempunyai dua parameter. Parameter yang pertama ini adalah nama dari si list tersebut. Nama dari si list tersebut. Lalu yang parameter yang kedua yaitu adalah data apa sih yang ingin kita masukkan ke dalam si list tersebut. Bisa kita contohkan di sini push push pacoy, karena nama si listnya adalah pacoy, koma HP. Push pacoy, koma laptop. Push push pacoy speaker. Push pacoy PC. Di sini kita sebagai contoh saja kita hanya mempush data sebanyak 4 kali. Jadi kita bisa lihat di sini print
pacoy, print pacoy sebuah list yang list tersebut itu, ups, oh ada typo, biasalah. HP, oh 2 kali karena tadi gara-gara typo ya, mohon maaf, diulang lagi. Gimana cara ulangnya ya? Ulang lagi. Ini sudah. Nah, HP, laptop, speaker, dan PC sama ya. Ini HP yang masuk duluan, lalu laptop berikutnya, data yang kedua, speaker setelah laptop, dan PC setelah speaker. Nah, itu push. Lalu berikutnya kita bisa lihat di sini ada fungsi pop. Fungsi pop itu gunanya itu kita untuk mengambil data yang paling atas atau data yang paling terakhir. Bisa kita contohkan di sini. Mohon maaf. Pop, fungsi pop ini parameternya adalah nama si list tersebut yang ingin kita ambil datanya. Print pop pacoy. Karena di sini kita si pop itu mempunyai return value, jadi kita bisa langsung seperti ini, print pop pacoy. Dan kalau ingin lalu berikutnya kita ingin melihat datanya, print pacoy. Boom. Nah, PC ini ada data yang terakhir kan, maka dia di pop. Jadi data yang tersisa di dalam list pacoy tinggal sisa HP, laptop, dan speaker. Nah, begitu. Itu untuk pop. Lalu berikutnya ada pick. Pick ini digunakan sebagai pick ini digunakan hanya untuk mengecek data apa sih yang berada di paling terakhir atau paling atas. Jadi kalau kita jalankan pick dalam kurung pacoy, oh ya, pick ini parameternya adalah si nama list tersebut ya. Pick dalam kurung pacoy, kita bisa lihat di sini data yang paling terakhir adalah speaker. Lalu berikutnya isEmpty. isEmpty ini adalah sebuah pengecekan kondisi apakah si list tersebut kosong atau tidak. isEmpty ini dengan parameternya si nama list tersebut. Bisa kita lihat di sini, isEmpty dalam kurung pacoy false. Karena si list pacoy ini masih mempunyai isi. Lalu berikutnya ini stack sudah, push sudah, pop sudah, pick sudah, isEmpty sudah. Lalu yang terakhir ada size. Size dengan parameternya nama si list tersebut. Size ini digunakan untuk melihat seberapa panjang list kita, seberapa panjang list tersebut, maksud saya. Jadi bisa kita lihat di sini size dalam kurung pacoy nama list kita, bisa kita lihat di sini, maka panjangnya maka hasilnya adalah 3 sesuai dengan panjang list kita. Ada HP, berikutnya laptop, dan speaker. Kenapa hanya 3 padahal tadi di awal ada 4? Karena kita sudah ngepop si PC. Begitu kurang lebihnya. Jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan
mengenai penjelasan stack ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.